pasión para mi gente, con una pasión tan fuerte. Selamat sore, jumpa kembali dengan Ban Bekas dan Kerajinan. Di video sore hari ini sangat menarik sekali dan moga-moga bermanfaat, karena saya akan mereparasi sandal yang tadinya rusak, dibikin menjadi lebih awet lagi dan lebih bagus lagi. Nah, biasanya teman-teman itu punya sandal yang suka, tapi karena sudah lama dipakai jadinya rusak di bagian tertentu. Misalnya kayak yang saya punya ini di bagian bawahannya dan di bagian spolnya, jadi terpaksa saya buang semuanya. Yang saya ambil cuma bagian selempangnya saja. Ini selempangnya bagus, jadi masih bagus, jadi saya pergunakan lagi. Nah, nanti kalau teman-teman tentunya rusaknya cuma di bagian spolnya saja, ya berarti alasnya masih bisa dipakai. Nah, nanti siapkan dulu spolnya, digosrok atau dikasarin sampai benar-benar kasar, bersih. Sesudah itu teman-teman tinggal dilem saja. Nah, kali ini saya memakai lem mereknya Vogue. Di samping lemnya bagus, juga mudah untuk kerja. Nanti dilem, yang penting merata, nggak usah terlalu tebal, ya sedang-sedang saja. Nanti pas penempelannya itu harus benar-benar pas, jadi nggak usah terlalu kering, juga nggak usah terlalu basah. Untuk kuasnya sendiri nanti teman-teman bisa dipotong saja separuh, jadi lebih enak untuk mengelemnya. Nah, ini untuk bagian profil atasnya saya menggunakan kain. Mungkin teman-teman bisa beli seperti kain jok motor. Nanti cari yang motifnya suka, karena di situ kan biasanya banyak sekali motif-motifnya. Atau kalau pengen punya yang lebih beda lagi, ya pakai celana jeans atau pakai apa saja yang kira-kira nanti hasilnya bagus. Nah, ini karena untuk kain jadi nggak usah perlu dikasarin, karena sudah ada serat-seratnya, biasanya lebih lengket untuk dilem. Nanti setelah kering pas, baru disatukan dengan sponnya. Nanti untuk lebih lengketnya lagi, teman-teman bisa dipukul-pukul sedikit menggunakan palu atau menggunakan benda yang kira-kira itu nggak merusak bagian alas atasnya. Nah, nanti untuk pengemalannya sendiri teman-teman bisa menggunakan bahan dari stop map, apa dari sampul buku yang agak tebal, atau menggunakan karpet talang. Nanti dipotong saja sesuai ukuran sandalnya dan nomor sandalnya. Setelah dimal begini, bagian penjepitnya juga ditaruh tanda biar nanti pas pembolongannya enggak repot. Nanti naruh tandanya dipasin ke kakinya dulu nggak apa-apa, jadi bener-bener pas nanti untuk hasil jadinya. Nah, kalau sudah, teman-teman tinggal dipotong saja. Ini pakai cutter ukuran kecil. Untuk bikin dudukannya teman-teman bisa lihat video saya yang sebelumnya, cara membuat alat potong sandal atau potong karet. Ini alatnya sederhana, tapi hasilnya atau manfaatnya luar biasa, berguna untuk kerajinan-kerajinan ban atau spon. Nah, untuk pemotongannya dilebihin sekitar setengah senti, atau yang bagus ya 1 senti, karena untuk finishing penarikannya nanti pas jadi sandalnya. Nah, ini bagian atasannya sudah jadi, tinggal dikasih lubang saja. Nanti teman-teman beli pembolong, biasanya di toko bangunan itu banyak sekali, beli 1 set kalau punya uang. Jadi dari yang terkecil sampai yang terbesar itu ada, tapi kalau nggak ada uang ya beli 1 aja nggak apa-apa, nanti dipas-pasin ya bisa saja. Nah, untuk bagian selempang sampingnya teman-teman bisa menggunakan
tatahan, nanti beli saja yang ukurannya sedang. Apabila kurang panjang ya nanti ditatah lagi. Jadi selain murah juga efektif lah untuk kerja, hasilnya juga memuaskan atau maksimal hasilnya. Nah ini sudah dibolongin semua. Langkah selanjutnya tinggal dipasang mukanya atau selempangnya. Nah ini yang sangat penting sekali. Jadi untuk memasang selempang yang benar-benar awet, lebih awet daripada pabrikan ini, nanti teman-teman bisa menggunakan bagian sampingnya itu bisa menggunakan pengganjal, misalnya kayak plastik yang tebal atau barang apalah yang kira-kira tebal, dilemkan saja biar nanti pas dipakai itu yang ketarik bukan sponnya tapi barangnya itu. Nah ini saya memakai plastik tebal, nanti teman-teman bisa gunakan apa aja yang kira-kira apa ya kuat lah. Nah untuk bagian penjepitnya ini saya menggunakan ring yang pas sesuai ukuran penjepitnya. Nanti dimasukkan saja ringnya. Setelah ringnya nanti dimasukkan, nah seperti ini, nanti dimasukkan dulu ringnya. Ringnya itu diganjal dengan besi yang segede paku. Tapi kalau bisa sih jangan paku karena takutnya nanti bisa kena kaki. Tapi pakai besi aja. Nanti dimasukkan ke dalam ringnya, jadi benar-benar kuat hasilnya. Nah ini yang perlu teman-teman ketahui juga. Jadi teman-teman nggak usah takut bikin sandal sendiri karena di samping lebih kuat, ini juga lebih bisa menyesuaikan atau ngepasin ukuran sandalnya, ukuran kakinya teman-teman. Jadi benar-benar pas dan benar-benar kuat, karena di pabrik manapun ya jarang ada yang pakai ring seperti ini karena mungkin repot atau kendalanya banyak jadi nggak dikasih ring. Tapi kalau bikinan home industry ini dikasih ring, jadi benar-benar mantap dan kuat. Nah untuk penyatuannya sendiri saya menggunakan lem J. Ini manfaatnya biar nggak repot, dan limnya juga murah aja. Limnya sekitar ya 5.000 sampai 8.000, paling makainya ya sedikit aja. Nah ini sudah jadi bagian alasnya. Karena ini saya kebetulan punya sesekan bahan yang pas dan tebal, terus kelebihannya lagi ini sangat kuat, jadi saya pakai ini saja biar lebih kuat dan lebih keren nanti hasilnya. Tapi kalau teman-teman bagian bawahan sandalnya masih bagus ya nanti dipakai yang bawahan sandal itu saja, atau mungkin punya bahan yang lain nanti dipakai saja, misalnya kayak osol, atau kalau ada spons yang kualitasnya keras dan super ya bisa dipakai. Seperti biasa nanti dikasarin dulu pakai sikat baja, atau yang punya gerenda duduk atau gerenda tangan ya bisa saja. Nanti dilem merata terus disatukan, sudah jadi sandalnya bagus dan keren. Ini saya sering pakai sandal bikinan sendiri, ini di samping kuat dan keren juga bisa benar-benar ngepasin ke kakinya saya sendiri. Jadi sangat nyaman sekali dipakainya. Jadi teman-teman nanti harus mencoba juga, siapa tahu memang berbakat, nanti saudara-saudaranya atau tetangganya bisa juga dibuatkan. Ini di samping
alat yang digunakan juga semuanya manual. Terus teman-teman juga bisa untuk untuk kerjaan kalau memang benar-benar hasilnya bagus. Ya nggak ada salahnya bikin saja sandal seperti ini, atau kalau ada sandal yang rusak nanti direparasi. Kalau bagian bawahnya yang masih benar ya diambil bagian bawahnya. Kadang-kadang ini sandalnya bagus, belinya mahal, tapi setelah dipakai ini ada bagian-bagian tertentu yang kadang-kadang ini rusak dan akhirnya nggak bisa dipakai lagi. Jadi sayang kalau dibuang, mending direparasi saja. Nanti kalau pengen yang murah lagi ya beli lemnya nggak usah yang terlalu besar, beli yang kaleng kecil saja. Nah ini saya pas sekali ada motif dari kain apa ini, dari kain cok motor yang menyerupai kulit ular, jadi terlihat aneh dan nyentrek. Jadi pas nanti saya pakai bener-bener nggak ada duanya, atau pakai sendirian model begini. Untuk pemotongan akhirnya atau finishingnya seperti biasa pakai cutter kecil, selain lebih irit juga lebih tajam. Nah karena ini untuk bagian bawahannya kan berlubang-lubang atau ada kembangannya, ditariknya memang agak susah, jadi harus pelan-pelan. Beda dengan bagian bawahnya yang rata, misalnya dari ban dalem atau dari osol itu biasanya lebih mudah. Kalau ini memang agak harus hati-hati atau pelan-pelan. Pokoknya menarik sekali bikin alat begini. Yang penting kalau teman-teman pengen membuat sandal ya bikin dulu alatnya, terutama alat yang untuk potongnya dulu, karena bikin alatnya juga manual, murah, pakai sendok bekas saja sudah bisa untuk membuat alat potong sandal. Nanti kalau sudah maju mungkin atau sudah punya uang bisa beli alat potong yang lebih modern atau lebih canggih. Ini untuk sementara dulu teman-teman yang pengen mencoba membuat kerajinan sandal bisa menggunakan cara seperti ini. Ini saya tekankan sekali lagi, jadi kelebihan membuat sandal sendiri atau membuat sandal secara manual ini, yang pertama itu adalah bisa benar-benar menyesuaikan selera dan hasilnya ini jauh lebih kuat. Misal yang saya katakan tadi, dikasih ring, dikasih pengganjal bagian samping kanan samping kiri, yang tentunya di pabrik-pabrik sandal itu biasanya nggak melakukan hal tersebut. Tapi kalau membuat secara manual ini bisa dikasih kayak gitu, jadi lebih awet sandalnya. Nah ini sudah jadi, tinggal dipakai saja kesana kemari, tentunya lebih bagus dan lebih kuat. Nanti kalau teman-teman yang belum begitu mudeng atau masih bingung ya bisa komen-komen saja, atau mungkin punya bahan yang bagus tapi bingung membuat kerajinannya ya bisa tanya-tanya saja di kolom komentar, nanti saya jawab. Nah mungkin itu dulu teman-teman video di sore hari ini, moga-moga bisa bermanfaat, bisa berguna buat teman-teman yang lagi lagi di rumah saja. Ini bisa dipraktekkan untuk kegiatan. Sampai ketemu lagi nanti di video-video yang lebih keren-keren. Terima kasih. Salam kerajinan.